Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Keluarga Rani tampak begitu bahagia di dalam mobil yang melaju menuju desa. Ayah menyetir sambil sesekali menggenggam tangan ibu, sementara Rani duduk di belakang, bernyanyi kecil dan memandangi sawah yang terbentang luas. Tujuan mereka adalah rumah nenek, rumah tua yang berdiri di ujung desa dan sudah lama tidak mereka kunjungi. Namun suasana bahagia itu berubah sesaat setelah ibu melihat gerbang rumah nenek. Wajahnya yang tadinya cerah mendadak menegang. Ketika nenek keluar menyambut dengan senyum ramah, ibu tidak bergerak dari tempatnya, hanya menunduk dengan sorot mata dingin. "Masuklah, nak," kata nenek lembut. Tapi suara itu justru membuat ibu gemetar. Malam pertama di rumah nenek seharusnya menjadi malam yang damai. Tapi bagi Rani, rumah itu terasa aneh. Udara di dalamnya dingin dan lembab, dan suara lantai kayu berderit seperti ada yang berjalan di atasnya. Dari kamarnya, Rani mendengar langkah pelan menuju ruang tamu, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia menahan napas, memandangi bayangan di bawah celah pintu. Bayangan itu kecil, tapi bergerak perlahan, seperti tangan yang menyentuh lantai. Saat Rani memberanikan diri mengintip, ia melihat nenek sedang berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, berbicara sendiri dengan suara rendah, seperti sedang memanggil seseorang. Pagi harinya, suasana sarapan penuh keheningan. Ayah mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan, tapi ibu hanya diam, menunduk menatap piring. Nenek menatapnya lekat-lekat sambil tersenyum samar. "Masih tidak betah di rumah ini, ya?" katanya pelan. Ibu meletakkan sendoknya dengan kasar. "Aku cuma tidak suka mengingat masa lalu," jawabnya ketus. Nenek tertawa kecil. "Kau tidak bisa melupakan sesuatu yang belum selesai," bisiknya. Rani yang duduk di antara mereka merasa bingung. Ia tidak tahu kenapa dua orang yang seharusnya dekat, malah seperti musuh lama. Saat bermain di ruang tamu, Rani memperhatikan lukisan tua yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang gadis muda yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya, namun di belakangnya tampak sosok kecil hitam samar, seperti bayangan anak kecil. Ketika Rani bertanya siapa gadis itu, nenek menjawab lembut, "Itu ibumu, waktu masih di sini." Tapi mata nenek menatap lukisan itu terlalu lama, seperti sedang mengenang sesuatu yang menyakitkan. Ketika ibu melihat Rani menatap lukisan itu, ia langsung menurunkannya dan membawanya keluar, tanpa berkata sepatah kata pun. Suatu sore, Rani bermain petak umpet sendirian. Ia berlari ke bagian belakang rumah yang jarang dikunjungi. Di sana ada pintu kayu tua dengan gembok karatan. Tapi dari balik pintu, Rani mendengar suara pelan seperti tangisan. Rani mengetuk pelan, tapi suara itu malah berhenti. Ketika ia menempelkan telinganya, terdengar bisikan lirih, "Bukalah." Suaranya seperti anak kecil. Namun sebelum Rani sempat melakukan apapun, ibu datang dengan wajah pucat dan menarik tangannya keras. "Kau tidak boleh ke sini," katanya panik, seolah tahu sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu. Malam itu, Rani menemukan album foto tua di lemari nenek. Ia membuka halaman demi halaman dan melihat banyak foto lama, beberapa bahkan mulai pudar warnanya. Di salah satu foto, terlihat ibu saat masih muda berdiri bersama seorang gadis kecil yang sangat mirip dengan Rani. Di bawah foto itu tertulis, "Maya dan Sinta, 1986. Rani bingung. Ia tahu nama ibunya adalah Maya, tapi siapa Sinta? Ketika ia bertanya pada ayah, wajah ayah berubah tegang. "Itu urusan lama," katanya cepat, lalu menutup album dan menyuruh Rani tidur. Tapi malam itu, Rani bermimpi tentang seorang gadis kecil yang mirip dirinya, berdiri di ruang belakang sambil menangis. Sekitar tengah malam, Rani terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya dengan suara pelan. "Rani." Suara itu seperti berasal dari luar jendela.
Ia menyingkap tirai dan melihat siluet anak kecil berdiri di tengah halaman, rambutnya panjang menutupi wajah. Ketika ia memanggil balik, sosok itu menoleh pelan. Di embun jendela, tiba-tiba muncul tulisan seperti digores oleh jari kecil, "Mainlah denganku." Tulisan itu masih basah ketika Rani menjerit keras, membuat ibu dan ayah berlari ke kamarnya. Wajah ibu pucat saat melihat tulisan itu, seperti sudah tahu siapa yang menulisnya. Sejak kejadian itu, ibu menjadi pendiam. Ia sering duduk di teras menatap sawah kosong sambil menggenggam salib kecil. Suatu sore, nenek datang menghampirinya. "Dia sudah kembali, kan?" kata nenek lirih. Ibu menunduk, tidak menjawab. "Kau tidak bisa lari selamanya, Maya," lanjut nenek. "Anak itu cuma ingin ditemani." Ibu menatap nenek dengan mata merah, penuh amarah dan ketakutan. "Berhenti, Bu. Jangan panggil dia lagi," teriaknya. Tapi nenek hanya tersenyum, lalu berbisik pelan, "Kalau begitu, biar dia yang datang padamu." Saat membersihkan kamar nenek, Rani menemukan sebuah boneka tua di atas lemari. Boneka itu memakai gaun putih dan pita merah di lehernya dengan tulisan kecil, "Sinta." Satu matanya hilang, dan di ujung bibirnya ada bekas jahitan kasar. Rani menaruh boneka itu di meja, tapi tiba-tiba boneka itu jatuh sendiri dan kepalanya menoleh ke arah Rani. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Malamnya, ketika ia hendak tidur, boneka itu sudah tidak ada di meja, melainkan duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Malam itu, Rani mendengar ibu menangis di kamar. Suaranya pelan, tapi jelas. Ibu berbicara pada ayah dengan nada penuh penyesalan. "Sinta bukan orang lain, dia adikku, dan aku yang membuatnya mati." Rani menahan napas di balik pintu. Ibu melanjutkan, "Aku waktu itu bermain bersamanya di ruang belakang. Aku kunci pintunya agar dia tidak keluar, tapi aku lupa membukanya lagi, sampai pagi." Suaranya bergetar. "Nenek tak pernah memaafkanku. Dia bilang arwah Sinta akan menemuiku suatu hari nanti." Setelah mendengar pengakuan ibu malam itu, Rani tidak bisa tidur. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur di kepalanya. Keesokan paginya, ia memberanikan diri pergi ke ruang belakang yang dilarang itu. Anehnya, pintu yang dulu terkunci kini terbuka sedikit, berderit pelan ketika disentuh. Begitu masuk, udara di dalam terasa dingin dan pengap, seperti ruangan yang lama tak tersentuh manusia. Di tengah ruangan, Rani melihat boneka Sinta duduk rapi di lantai. Dindingnya penuh coretan tangan kecil, dan di salah satu sisi tertulis samar dengan kapur putih, "Aku tidak mau sendirian." Saat membaca itu, pintu di belakangnya menutup dengan keras. Rani berbalik panik, mencari jalan keluar, tapi tiba-tiba dari sudut ruangan muncul sosok anak kecil. Rambut panjang, kulit pucat, dan gaun putih lusuh seperti boneka yang ditemuinya. "Main sama aku," suara itu lembut, tapi membuat darah Rani membeku. Anak itu mendekat, lalu menatap Rani dengan mata kosong. Wajahnya mirip sekali dengan wajah Rani sendiri. "Kau sudah hidup di tempatku," bisiknya, "sekarang gantian aku." Saat sosok itu mendekat, Rani menjerit dan tiba-tiba ruangan itu gelap gulita. Ketika ia sadar, ia sudah berada di kamarnya sendiri, tapi boneka Sinta kini berada di pangkuannya. Sejak hari itu, nenek jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas, tapi kulitnya dingin seperti es. Ia terus memanggil nama Sinta di tengah tidurnya, sambil memegangi kalung tua di lehernya. Ibu terlihat cemas, tapi anehnya, ia tidak mau masuk ke kamar nenek. Dia memanggil arwahnya lagi, bisik ibu pada ayah dengan suara bergetar. "Dulu aku sudah melarangnya, tapi dia tak pernah berhenti mencoba." Rani mendengarnya dari balik pintu, dan hatinya semakin diliputi ketakutan. Malam itu, ia mendengar suara seseorang berbisik di telinganya saat tidur, "Kau sudah milikku." Malam berikutnya, suara aneh kembali terdengar. Dari bawah lantai kamarnya, Rani mendengar ketukan pelan seperti dari tangan kecil. Tok, tok, tok. Suara itu berhenti sebentar,
lalu terdengar lagi, kali ini disertai suara tangis lirih. Rani menempelkan telinganya ke lantai, dan sebuah bisikan halus terdengar jelas, "Kau sudah mengambil tempatku." Ia berteriak histeris, membuat ibu berlari masuk dan memeluknya. Tapi mata ibu menatap lantai dengan ngeri, seolah tahu siapa yang sedang memanggil dari bawah sana. Akhirnya ayah tidak tahan lagi dengan misteri yang terus menghantui mereka. Ia membawa Rani dan ibu ke halaman belakang, lalu menunjukkan sebidang tanah kecil di bawah pohon melati. "Disinilah dia dikubur," kata ayah pelan. Nenek yang melakukannya diam-diam, karena takut orang tahu kalau Sinta mati di rumah. Rani tertegun menatap tanah itu. Aroma bunga melati yang harum menusuk hidungnya, tapi anehnya, dari tanah itu keluar hawa dingin. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat bunga-bunga melati berguguran seperti salju. Di antara suara desiran angin, terdengar tawa anak kecil. Keesokan paginya, Rani sedang menyisir rambut di depan cermin. Namun kali ini, bayangannya tersenyum padahal ia tidak. Bayangan itu kemudian membuka mulut dan berkata tanpa suara, "Aku Sinta." Rani menjatuhkan sisirnya dan mundur ketakutan. Bayangan itu melambaikan tangan, lalu wajahnya berubah pucat dengan darah menetes dari matanya. "Aku ingin hidup lagi," bisiknya dari balik kaca. Cermin tiba-tiba bergetar hebat dan retak di tengah, tapi di antara retakan itu, Rani sempat melihat dua anak kecil, dirinya dan Sinta, berdiri berdampingan. Pagi hari, rumah mendadak sunyi. Nenek tidak ada di kamarnya, pintu belakang terbuka lebar. Di kursi teras, Rani menemukan boneka Sinta dengan pita baru berwarna merah, dan di pita itu tertulis, "Terima kasih sudah menemaniku, Ibu." Ibu menjerit histeris dan pingsan di tempat. Ayah memeriksa seluruh desa, tapi nenek tidak ditemukan. Beberapa warga bilang mereka melihat wanita tua berjalan menuju sawah subuh tadi, ditemani anak kecil bergaun putih. Setelah itu, tak seorang pun melihatnya lagi. Beberapa hari berlalu, tapi rasa mencekam tidak hilang. Setiap sore, Rani melihat dari jendela dua anak kecil bermain di tengah sawah, satu berambut pendek seperti dirinya, satu lagi berambut panjang seperti Sinta. Mereka saling tertawa, lalu menoleh ke arah rumah dan melambaikan tangan. Namun ketika Rani berlari keluar untuk memastikan, sawah itu kosong. Hanya ada bekas jejak kaki kecil di lumpur yang mengarah ke arah rumah. Ibu mulai berdoa setiap malam tanpa henti, sementara ayah menatap kosong, seperti kehilangan akal. Suatu malam, keluarga memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah nenek. Tapi sebelum mereka sempat berkemas, seluruh pintu tertutup dengan sendirinya. Angin bertiup kencang, dan suara tawa dua anak perempuan menggema dari dalam rumah. Dari ruang belakang, terdengar suara memanggil, "Tinggalkan dia bersamaku." Lampu rumah padam. Ibu memeluk Rani erat, tapi dalam sekejap, sesuatu menarik Rani ke arah cermin. Ia menjerit, namun suaranya lenyap bersamaan dengan cahaya terakhir yang padam. Saat lampu menyala lagi, hanya ada boneka Sinta di lantai, kini dengan dua pita, satu bertuliskan Sinta, satu lagi Rani. Setahun kemudian, rumah nenek dibiarkan kosong. Orang-orang desa bilang setiap malam terdengar tawa dua anak kecil dari dalam rumah itu, kadang disertai suara nyanyian Nina Bobo yang lirih dan menakutkan. Kadang, di teras, terlihat bayangan wanita tua duduk sambil menyisir rambut dua anak perempuan kecil. Ibu tak pernah kembali ke desa itu. Namun setiap kali ia menatap cermin di rumah barunya, terkadang terlihat pantulan Rani berdiri di belakangnya, tersenyum manis sambil memeluk boneka tua bergaun putih, dengan dua pita merah yang menggantung di lehernya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.